Berita buruk. Arga sedang di pesta pernikahan teman Arga ma. Mama jangan ganggu Arga dulu ya ma. Titah Arga. Kemudian terdengar suara Melinda yang semakin histeris di seberang telepon. Gah, papa. Papa meninggal, hiks hiks. Mendengar itu, Arga langsung menjatuhkan ponsel yang masih menempel di telinganya. Kemudian langsung berjalan dengan tatapan kosong, meninggalkan tempat pesta dan menuju parkiran mobil tanpa berpamitan terlebih dahulu. Arga sama sekali tidak bisa menggambarkan perasaannya saat ini. Dia hanya terdiam sambil berjalan, bahkan tanpa meneteskan air mata sedikit pun. Vino yang kebingungan melihat Arga langsung memungut ponsel Arga lalu mengikuti langkah kaki Arga yang meninggalkan pesta pernikahan Diki. Di perjalanan Vino yang mengemudi mobil, sesekali hanya melirik Arga yang dari tadi tanpa ekspresi. Vino baru pertama kali melihat sahabatnya seperti ini, jadi sedikit ragu untuk memulai pembicaraan atau sekedar bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Asteris. Setibanya di kediaman Arga, tampak sebuah gerbang mewah terbuka dan terdapat bendera kuning di atasnya. Vino yang dari tadi kebingungan, mulai merasa ketakutan di hatinya. Takut apa yang dia pikirkan benar dan khawatir sahabatnya akan sangat terpukul. Titik. Arga melangkahkan kakinya ke dalam rumah. Terlihat rumah sangat ramai dengan orang-orang yang berpakaian hitam dan banyak sekali karangan bunga di halaman. Semakin Arga melangkah, Arga menemukan sosok Melinda yang menggunakan pakaian serba hitam sedang duduk bersandar di dinding rumahnya sambil menangis, ditemani beberapa kerabat yang berusaha menenangkan atau hanya sekedar mengucapkan bela sungkawa. Mata Arga dan mata Melinda pun bertemu. Melinda langsung terbangun dan berhambur memeluk Arga. Arga yang dari tadi mematung merasakan dekapan pelukan hangat Melinda yang penuh dengan harapan dan bergantung kepada anak semata wayangnya itu. Arga merasakan hangat di lehernya yang berasal dari air mata Melinda. Nak, papamu sudah pergi meninggalkan kita untuk selamanya, lirih Melinda. Mendengar itu, Arga tiba-tiba merasakan sesuatu yang menikam jantungnya, begitu sesak dan menyakitkan. Arga memegang dadanya yang terasa sesak. Semakin dia menahannya entah kenapa malah semakin sesak dia rasakan. Kaki Arga merasa lemas dan gemetar, sampai akhirnya dia bersimpuh di atas lantai. Arga melihat di sekelilingnya, tidak tampak jenazah atau peti mati. Karena Papa Arga dikabarkan meninggal dalam kecelakaan perjalanan dari London menggunakan jet pribadinya. Arga melihat foto Tesar yang menggantung di dinding rumah. Tiba-tiba kenangan demi kenangan Arga bersama Tesar dari waktu Arga masih kecil sampai sekarang muncul satu persatu di benaknya. Arga masih kebingungan. Apa ini rasa benci terhadap papanya yang selama ini dia pikir sudah bersikap banyak menuntut dan selalu mengatur kehidupannya? Tapi, kenapa sesakit ini? Lirih Arga. Arga. Melinda kembali memeluk Arga. Kau harus tahu nak, papamu sangat mencintai dan menyayangimu dari kamu masih dalam kandungan mama sampai saat ini. Papa selalu menginginkan kau mendapatkan yang terbaik dalam hidupmu, bisik Melinda. Mendengar itu, Arga membalas pelukan Melinda, bahkan lebih erat. Tak terasa suara tangis Arga pun pecah seketika di pelukan Melinda. Arga tidak bisa menahannya lagi. Dia hanya bisa menangis sejadi-jadinya karena lebih tepatnya hatinya saat ini sedang merasakan penyesalan yang teramat dalam. Penyesalan kenapa selama ini dia tidak pernah memperhatikan kedua orang tuanya, terlebih papanya yang semakin hari semakin ia jauhi. Dan sekarang, Arga betul-betul tidak akan pernah bertemu lagi dengan papanya atau hanya sekedar untuk meminta maaf. Arregegege. Papa, maafkan Arga Pa. Maafkan Arga.
Arga berteriak menangis histeris. Asteris asteris asteris. Bersambung. Bangkrut. 7 hari setelah kepergian Tesar Wijaya, Arga hampir tidak pernah keluar dari kamarnya, bahkan untuk makan sekalipun. Melinda sesekali menemui Arga di kamarnya. Ceklek. Suara pintu kamar Arga terbuka. Arga, sudah jam 8. Kenapa kamu belum makan malam, nak? Tanya Melinda sambil menghampiri anaknya, lalu duduk di tepi tempat tidur tempat anaknya berbaring. Arga belum lapar, mah. Sahut Arga. Nak, di depan ada Paman Chandra, pengacara pribadi Papa. Dia datang kemari bersama Paman Burhan, salah satu orang kepercayaan Papa. Mereka datang untuk menyampaikan sesuatu yang penting kepada kita berdua. Maukah kau turun menemui mereka, nak? Melinda. Baik, ma. Mama turun terlebih dahulu. Arga akan menyusul mama sebentar lagi, sahut Arga. Setelah kepergian Papa Tesar, Arga memang sedikit berubah dan lebih mendengarkan perkataan Melinda. Baiklah. Mama duluan menemui mereka, kamu jangan lama-lama. Segeralah turun dan temui tamu kita. Titah Melinda. Arga hanya mengangguk mengiyakan perkataan mamanya. Asteris asteris asteris. Arga menuruni anak tangga sambil melihat ke arah ruang tamu tempat di mana Mama Melinda dan kedua tamunya menunggu. Apa kabarmu, nak Arga? Paman turut berduka cita. Burhan berdiri dan menghampiri Arga lalu memeluk sambil mengucapkan bela sungkawa. Arga hanya menggugkan kepalanya pelan sebagai tanda terima kasih atas perhatian Burhan. Duduklah, nak, ternyata kau dan Paman Burhan sudah saling mengenal, baguslah. Dan ini Paman Chandra, beliau pengacara pribadi papamu, jelas Melinda. Kemudian Arga mendudukkan tubuhnya di sebelah Melinda, bersiap menyimak apa yang akan dibicarakan oleh kedua tamunya. Baik, sebelumnya mohon maaf Nyonya Wijaya, dan Tuan Muda atas kedatangan saya yang mungkin mengganggu waktu istirahat Nyonya dan Tuan Muda. Pengacara Chandra membuka pembicaraan. Tidak apa-apa Pak Chandra, Bapak sudah banyak membantu keluarga kami. Tidak perlu sungkan, silahkan sampaikan ada masalah apa. Melinda. Baik Nyonya. Sebetulnya dengan berat hati saya harus menyampaikan hal ini. Karena saya paham sekali. Pasti kepergian Tuan Besar masih sangat meninggalkan luka yang mendalam untuk Nyonya dan Tuan Muda. Tapi saya terpaksa harus segera menyampaikan hal ini karena semakin mendesak. Tutur pengacara Chandra. Melinda dan Arga mendengarkan sambil mengernyitkan dahi, karena masih belum bisa menebak kemana arah pembicaraan mereka. Begini Nyonya, Tuan Muda. Seperti kita ketahui sebelum kepergiannya, Tuan Besar sedang bertugas di London untuk bertemu dengan kolega bisnisnya. Sesampainya di sana, ternyata koleganya tersebut sudah berhasil menipu Tuan Besar dan menunjukkan surat-surat pengalihan seluruh harta dan aset yang Tuan Besar miliki menjadi atas namanya. Meskipun awalnya tidak percaya, tapi ketika melihat tanda tangan asli milik Tuan Besar, akhirnya kami tidak bisa apa-apa Nyonya. Sepertinya mereka bekerja sama dengan mantan sekretaris Tuan Besar yang 2 bulan lalu mengundurkan diri tanpa alasan. Mereka berhasil menyusupkan dokumen-dokumen itu disatukan dengan dokumen-dokumen perusahaan yang harus ditandatangani Tuan Besar. Mungkin ketika itu Tuan Besar sedang tidak sempat membaca dokumen yang akan beliau tanda tangani, sehingga kita semua kecolongan seperti ini Nyonya. Dan akibatnya sekarang seluruh harta kekayaan Tuan Besar termasuk perusahaan, rumah dan juga kendaraan menjadi milik orang lain Nyonya. Pengacara Chandra menjelaskan dengan sangat hati-hati. Brak, tidak mungkin. Arga serontak memukul meja dan berteriak seolah tidak percaya apa yang baru saja dia dengar.
Arga melihat Melinda yang hanya terdiam sambil memegang dadanya yang mungkin sesak karena mendengar berita tersebut. Saya mengerti Nyonya dan Tuan Muda akan sangat terpukul, tapi walaupun pahit inilah kenyataannya. Chandra menambahkan. Lalu, apa hubungannya semua ini dengan Paman Burhan? Bukankah Paman Burhan bukan satu-satunya pemimpin anak cabang perusahaan Papa? Kenapa hanya Paman yang datang dan ikut pembicaraan kita? Tanya Arga dengan penuh kecurigaan. Asteris asteris asteris. Bersambung. Tulis komentar. Tidur bersama Mama. Arga menatap tajam Paman Burhan sambil menunggu penjelasan atas pertanyaannya. Nak Arga, biarkan pengacara Chandra menyelesaikan penjelasannya dulu, nanti Paman akan bantu menjelaskan setelahnya. Sahut Burhan. Pandangan Arga beralih kepada Chandra, seakan mempersilahkan Chandra meneruskan pembicaraan yang sempat terputus. Penipu itu kemudian melelang saham milik Tesar Wijaya Group kepada siapa saja yang menginginkannya, dengan harga yang mereka tentukan. Dan Tuan Burhan memutuskan membeli perusahaan anak cabang yang sekarang beliau pimpin dengan menggunakan tabungan pribadinya. Untuk itu Tuan Burhan kesini sekaligus ingin meminta izin kepada Nyonya dan Tuan Muda. Jelas Chandra. Betul Nyonya dan Nak Arga. Saya bermaksud demikian dan apa Nyonya dan Nak Arga mengizinkannya. Kalau Nyonya dan Nak Arga kemudian menginginkan perusahaan tersebut saya bersedia memberikannya kepada Nyonya dan Nak Arga. Saya berhutang budi kepada Tuan Tesar Wijaya. Berkat semua kebaikan beliau saya bisa ada di titik ini. Anggap saja itu sebagai balas budi saya kepada keluarga Nyonya, Burhan menambahkan. Melinda menatap Arga sejenak, lalu menarik nafas panjang sebelum berkata. Terima kasih atas niat baik Pak Burhan. Saya rasa Pak Burhan tidak perlu meminta izin kepada kami. Karena sudah jelas perusahaan itu sekarang bukan milik kami lagi. Dan mengenai niat Pak Burhan untuk memberikan perusahaan itu, mohon maaf, kami tidak bisa menerimanya. Bukan kami menolak kebaikan Pak Burhan, tapi siapa yang akan mengelola perusahaan itu nanti. Sedangkan saya dan Arga sama sekali tidak mengerti cara mengurus perusahaan. Jawab Melinda. Baiklah, saya mengerti Nyonya, tapi saya harap Nyonya dan Nak Arga jangan sungkan menghubungi saya ketika kalian membutuhkan apapun. Burhan. Terima kasih. Sekarang kalian berdua bisa pulang. Terima kasih atas kontribusi kalian selama ini kepada suami saya. Melinda. Baik Nyonya dan Tuan Muda. Kami permisi undur diri. Selamat beristirahat. Chandra dan Burhan beranjak meninggalkan kediaman Arga. Arga yang dari tadi hanya diam mendengarkan, hanya menganggukkan kepala kepada mereka berdua. Nak, beristirahatlah. Mama masuk ke kamar duluan. Jangan lupa makanlah terlebih dahulu. Ucap Melinda sambil menepuk pelan bahu Arga dan berlalu untuk masuk kamar. Arga terdiam cukup lama di ruang tamu. Kemudian dia beranjak pergi ke kamarnya. Di perjalanan menuju kamarnya, Arga melihat pintu kamar Melinda yang terbuka sedikit. Kemudian Arga mengintip dari luar dan melihat Melinda sedang duduk di tepi tempat tidur sambil memeluk foto suaminya. Tok, dot tok, dot tok. Arga mengetuk pintu. Melinda langsung menoleh ke arah pintu lalu mengangguk sambil tersenyum kepada Arga, menandakan mempersilahkan anaknya masuk. Ma, bolehkah malam ini Arga tidur di kamar ini bersama Mama? Ujar Arga. Mendengar permintaan Arga, Melinda tersontak kaget dan langsung menatap anaknya tersebut. Melinda tak kuasa menahan haru kemudian memeluk Arga. Tentu saja Nak, Mama senang sekali. Seberapa banyak kamu bertambah dewasa, kamu tetap Arga kecil Mama yang sangat Mama cintai.
Ambillah selimutmu, dan ayo kita tidur. Jawab Melinda dengan lembut sambil mengusap rambut Arga. Arga menangguk lalu pergi ke kamarnya untuk mengambil selimut. Kemudian malam itu mereka berdua tidur dengan penuh kenangan masa lalu. Masa di mana Arga masih kecil dan selalu minta tidur bertiga bersama mama dan papanya di kamar itu. Arga menatap wajah Melinda yang sudah tertidur. Nampak sedikit kerutan si wajah Melinda menandakan bahwa mamanya sudah tak lagi muda seperti dulu. Tanpa disadari air mata mengalir dari ujung mata Arga. Arga mengusap lembut pipi Melinda sambil bergumam. Ma, jangan bersedih lagi. Masih ada Arga yang akan menjaga dan merawat mama. Arga berjanji ma. Lirih Arga sebelum akhirnya ia pun terlelap di samping Melinda. Sudah lama Arga tidak merasakan perasaan seperti ini. Sudah 7 malam Arga tidak bisa tidur karena menyesali kepergian papanya. Dan malam ini pertama kalinya Arga bisa tertidur dengan lelap. Bersambung.